Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Akhirnya, disertai dengan peluit panjang, seluruh tubuh Zhu Chao juga dikelilingi oleh cahaya biru saat ini. Seberkas cahaya biru naik ke langit, seolah mengumumkan kedatangannya. Xiao Yan melihat pemandangan ini, wajahnya juga sangat jelek. Ketika dia membantu Zhu Chao untuk menekan Tian Sui di tubuhnya, dia telah merasakan napas jenis Tian Sui ini. Saat ini, napas yang memancar di tubuh Zhu Chao bukan lagi napas asli, tetapi napas milik ke Tian Sui. Hihi, bagaimanapun juga aku ditekan olehku. Lalu aku menerima tubuh ini. Akhirnya, mata tertutup Zhu Chao terbuka lagi. Tetapi pada saat ini, kelembutan di matanya itu telah menghilang tanpa jejak, dan semua yang tersisa adalah kebencian tak berujung dan keinginan yang kuat untuk membalas dendam. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah kekuatannya terus bertambah. Origin Ki Kaisar di sekitarnya dengan panik bergegas menuju tubuh itu, dan setelah menyerap Ki Origin Kaisar yang tak terhitung jumlahnya, napasnya benar-benar meroket pada saat ini. Hanya butuh beberapa saat untuk mencapai tingkat puncak negeri dongeng. Namun, bagaimanapun itu masih belum mencapai tingkat Raja Abadi. Namun, fakta bahwa kekuatannya telah meroket begitu banyak dalam sekejap sudah cukup untuk membawa tekanan besar kepada orang-orang. Apakah kamu berhasil? Ketika He Sunyang merasakan adegan ini, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, Tian Sui di tubuh Zhu Chao ini sudah memiliki kebijaksanaannya sendiri. Bahkan Zhu Chao hanya dapat berbicara tentang penindasannya, tetapi tidak ada cara untuk menghapusnya. Ini tidak diragukan lagi memiliki efek seperti itu pada mereka. Setelah kontrol balik Tian Sui berhasil, Hai Sunyang pada dasarnya dapat memastikan bahwa mereka dan makam darah harus berada di kapal yang sama. Bagaimanapun, kali ini adalah seluruh pertempuran antara Tian Huo dan Tian Sui melawan manusia. Dan dalam kehampaan, Han Yao melihat sinar cahaya biru, dan seluruh tubuhnya menjadi gemetar. Apakah orang lain dikendalikan oleh Tian Huo atau Tian Sui? Jika demikian, peluang mereka untuk bertahan hidup akan semakin tipis. Mundur, cepat pergi dari sini dan cari tempat untuk pergi dari sini. Jika kita melawan kelompok monster ini, kita akhirnya akan mati. Setelah memikirkannya, Han Yao dengan tegas meninggalkan medan perang di sini. Ingin melarikan diri dengan cepat. Dengan peningkatan kekuatan makam darah, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk tinggal di sini. Begitu makam darah benar-benar mengendalikan semua orang dengan api surgawi atau air surgawi, maka mereka pasti akan mati. Dan ketika Han Yao pergi, Ling Su berdiri di kehampaan, dan angin sepoi-sepoi meniup pakaiannya. Pada saat ini, dia secara alami mengetahui situasi saat ini, tetapi bahkan jika dia pergi sekarang, berapa lama dia bisa melarikan diri? Jika kuburan darah bersikeras untuk membunuh mereka, maka mereka pasti akan mati. Hei, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Jika kamu tinggal, kamu pasti akan mati. Kata pria yang bisa mengendalikan ular. Ya, ini jalanku. Meskipun aku ingin menyelamatkan hidupku, aku tidak ingin menjadi orang yang melarikan diri. Jika kamu ingin pergi, pergilah sesegera mungkin. Jika kamu ingin pergi nanti, aku akan pergi. Takut tidak akan ada kesempatan untuk pergi. Kata Ling Su. Raja Abadi melirik Ling Su, dan kemudian melirik Zhu Chaodao di kejauhan. Kamu tidak boleh mengubah apapun sekarang. Karena kamu ingin tinggal, maka pergilah ke sana. Mungkin sudah terlambat. Seekor ular kecil perlahan jatuh dari tubuhnya, dan kemudian melilit tangan kiri Ling Su. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menarik tubuh Ling Su. Ketika semua ini dilakukan, sosok itu segera mengejar kepergian Han Yao. Dan Ling Su tidak lagi tinggal, berubah menjadi sosok dan terbang ke kejauhan. Ketika dia berhasil mengendalikan tubuh Zhu Chao, Twilight Yusui mengepalkan tinjunya, menunjukkan sedikit kepuasan. Kekuatan jiwa yang kuat bergegas keluar, dan segala sesuatu di sekitarnya jatuh di bawah kendali air terpencil senja. Dan ketika dia menemukan Xiao Yan dan Devouring Heart Fire, dia menunjukkan sedikit kejutan. Tetapi saat berikutnya, dia muncul di depan Xiao Yan dengan senyum tipis dan berkata, kontes antara kamu dan aku terputus, kali ini aku akan membiarkanmu memverifikasi seberapa kuat aku. Hei, orang ini adalah mangsaku. Sebelum kamu melakukan apapun, kamu harus mendapatkan persetujuanku. Pada saat ini, api hati pemakan jiwa bertanya. Mangsamu, sebagai Raja Abadi,
Jika kamu tidak bisa memenangkan satu atau dua alam roh abadi untuk waktu yang lama, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Suara mengejek Twilight Yusui terdengar. Apakah ada perselisihan internal? Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan sedikit kegembiraan. Meskipun Zhu Chao dituntut balik dan membawa situasi yang sangat tidak menguntungkan, itu akan menjadi hal yang baik jika mereka memiliki perselisihan internal. Namun, harapan Xiao Yan hancur oleh kalimat selanjutnya dari Devouring Soul. Perkelahian, kami tidak memiliki minat ini. Apalagi tubuhmu bukan untuk kami. Aku hanya bercanda denganmu sebelumnya. Devouring Soul mengerutkan bibirnya, dan kemudian berkata, pilihan ada di tanganmu, kamu bisa memilih dari kami. Pilih salah satu dari keduanya. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yan memandang api hati yang memakan jiwa dan merasa jantungnya akan melompat keluar. Ini jelas bukan kebetulan, pihak lain harus bisa memahami pikiran mereka sendiri. Tebakan berani ini muncul di benak Xiao Yan. Lagi pula, ketika Xiao Yan bertukar posisi dengan Zhuo Wufeng, Xiao Yan memiliki pemahaman yang baik tentang waktu, dan Xiao Yan bahkan merasa bahwa dia dapat memanfaatkan waktu yang tidak terduga ini untuk secara serius merusak jiwa. Sangat disayangkan bahwa Soul Devouring Heartfire sudah memperkirakannya. Meskipun serangan terhadap Zhuo Wufeng sangat ganas, tiba-tiba mengubah lintasannya di tengah dan mengadopsi serangan jarak jauh. Serangan Xiao Yan tidak memiliki efek yang diharapkan, dan saat ini, dia membacakan suaranya sendiri lagi dari Devouring Heartfire. Xiao Yan tidak punya pilihan selain berpikir ke arah ini. Jika ini masalahnya, maka tidak peduli apa yang dipikirkan Xiao Yan selanjutnya, dia akan dilihat oleh pihak lain dan membuat prediksi sebelumnya. Musuh seperti itu terlalu menakutkan. Jika itu masalahnya, maka lawan yang memilih mungkin hanya air terpencil senja di depannya. Kekuatannya saat ini hanyalah puncak dari alam roh abadi, dan itu akan lebih mudah untuk dihadapi. Namun, ketika Xiao Yan dengan erat memegang 9 penguasa indah terampil di tangannya dan perlahan mengalihkan pandangannya ke Twilight Yusui benar-benar menunjukkan sedikit senyuman padanya. Tentu saja, senyum ini sepertinya sarkasme. Maaf, kamu memilihku. Namun, hasil diskusi kita adalah orang yang tidak ingin kamu hadapi menyerangmu. Kata-kata samar Twilight Yusui muncul di telinga Xiao Yan. Ketika kata-kata ini jatuh, nyala api mengangkat tangannya dan meraihnya langsung dari sisi Xiao Yan. Langkah ini sangat mendominasi, dan 9 kaki pintar dan indah Xiao Yan segera menyambutnya. Ledakan, ditemani oleh suara keras, Xiao Yan benar-benar tercengang saat dia melihat perubahan pada 9 penguasa indah yang terampil. Ya, hanya terkejut. Ketika tangan api raksasa ini meraih 9 penguasa indah terampil di tangan Xiao Yan, kilau pada 9 penguasa indah terampil itu tiba-tiba menjadi redup. Perlahan-lahan, retakan menyebar langsung dari penggaris dan retakan itu seperti jaring laba-laba yang akhirnya menyebar ke seluruh penggaris. Klik, akhirnya, ketika tangan api raksasa itu jatuh, seluruh pegangan 9 penguasa indah yang terampil hancur sedikit. Berubah menjadi potongan-potongan kecil dan jatuh ke tanah. Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa penguasa bertangan 9 dan indah ini, yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, akan dihancurkan dengan begitu mudah. Xiao Yan tidak tahu dari bahan apa 9 penguasa indah yang terampil ini dibuat, tetapi tidak diragukan lagi bahwa itu pasti senjata ajaib, jauh melebihi senjata biasa. Namun, saat ini, itu masih rusak dalam serangan ini. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dibunuh oleh pasangannya. Pada awalnya, karena kesalahan, penguasa kuno Tian Huoheng hilang, dan penguasa Jiu Qiao Linglong menjadi mitra baru Xiao Yan. Mereka menemani Xiao Yan sepanjang jalan melewati angin dan hujan, dan mereka semua memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain. Perhatian Xiao Yan tidak kurang dari penguasa kuno Tian Huoheng, tetapi pada saat ini, ia dihancurkan pada saat ini. Dengan mentalitas Xiao Yan, sulit untuk diterima. Pada saat ini, bahkan Soul Devouring Heartfire yang menyerang sedikit penasaran, dia juga pernah melakukan kontak dengan Xiao Yan sebelumnya. Bahkan dia memiliki sedikit penghargaan untuk penguasa 9 tangan dan indah ini di tangan Xiao Yan. Sebelumnya, alasan mengapa Xiao Yan bisa bertahan begitu lama adalah karena penguasa 9 terampil dan indah ini. Meskipun serangannya barusan sangat kuat, menurutnya, jelas bukan hal yang mudah untuk menghancurkan penguasa bertangan 9 dan indah ini. Daripada mengatakan bahwa pegangannya patah di bawah serangannya, akan lebih baik untuk mengatakan ini adalah simbol bahaya.
Sama seperti senar biola yang akan putus saat sang master dalam bahaya, saat nyawa sang master dalam bahaya, sebagai senjata, biola juga bisa putus tanpa peringatan. Namun, ini juga bagus, tanpa pengekangan dari 9 penguasa yang pintar dan indah ini, dia ingin berurusan dengan Xiao Yan lebih mudah. Ledakan. Pada saat Jiu Qiao Linglong Ruler pecah, tangan api raksasa mengambil keuntungan darinya dan menabrak langsung ke dada Xiao Yan, dan api panas menyebar langsung ke seluruh tubuh Xiao Yan. Dan untuk menahan pukulan ini, bahkan tubuh kuat Xiao Yan tidak tahan lagi, dan seluruh tubuh terbang keluar dan menabrak tanah di kejauhan. Bagaimana mungkin, apakah itu sangat rentan? Twilight Yusui melihat pemandangan ini dan cemberut, jelas tidak mengharapkan Xiao Yan menjadi begitu lemah. Tidak hanya dia tidak memiliki perlawanan ketika menghadapi api yang melahap jiwa, tetapi juga miliknya sendiri, senjata dihancurkan. Dan setelah serangan ini, Soul Devouring Heartfire tidak terus menyerang. Xiao Yan, tanpa penguasa 9 terampil dan indah, seperti lengan yang patah, dan kekuatannya telah menurun. Di kejauhan, asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan sesosok perlahan berdiri. Itu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Yan compang-camping, dan ada bekas luka di dadanya yang jelas terbakar oleh api. Ada jejak darah di mana-mana di tubuhnya, dan kali ini lebih berbahaya daripada yang dia kira. Di kota Roh Kudus, api perang merembes, dan asap mesiu naik. Pada saat ini, jantung 6 besar berdetak kencang di masa lalu, tetapi saat ini hati ini telah memar, dan ada perang dan tangisan di mana-mana. Gerbang barat kota Roh Kudus. Ada apa, kenapa aku tidak bisa keluar dari sini? Sepertinya ada semacam pesona yang menyelimuti tempat ini. Kaisar Roh Realem memandang Simen, yang sudah dekat, dan bergegas mendekat, tetapi segera dipukul, oleh pantulan besar. Kekuatan itu memantul kembali, dan seluruh kota Roh Kudus tampaknya diselimuti pesona. Minggir untukku. Pada saat ini, sesosok bergegas dari kejauhan, dan suara yang mendominasi terdengar. Ketika mendengar kalimat ini, banyak orang bubar, dan napas yang keluar dari orang itu jauh lebih banyak daripada orang biasa. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Sovereign. Tampaknya dia bermaksud untuk memecahkan penghalang ini. Ini bagus. Seorang Immortal Sovereign melihat pemandangan di depannya dengan sedikit kegembiraan. Douki melonjak keluar dari tangan Immortal Sovereign, dan kekuatan mengerikan segera menghantam penghalang di depannya. Hanya saja ketika kekuatan ini mengenai lapisan penghalang itu, kekuatan anti-guncangan tiba-tiba melewati dan jatuh ke tubuh Kaisar Abadi, dan tubuh Kaisar Abadi terbang langsung terbalik, keluar, terbang beberapa ratus meter, jauh. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, bagaimana mungkin ada penghalang yang begitu menakutkan? Bagaimana mungkin? Semua orang menelan ludah sambil menonton adegan ini, dan sepertinya tidak mungkin untuk pergi dari sini. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi di gerbang utara dan gerbang selatan kota Roh Kudus. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya ingin bekerja sama untuk menembus penghalang energi ini, tetapi semuanya sia-sia. Semakin kuat kekuatan serangan mereka, semakin kuat kekuatan rebound. Pada saat ini, satu-satunya tempat untuk meninggalkan kota Roh Kudus adalah gerbang timur, dan banyak orang berduyun-duyun ke gerbang timur. Tetapi gerbang timur juga merupakan tempat pertempuran paling tragis. Banyak orang ingin bergegas keluar dari kota Roh Kudus terlebih dahulu, menyebabkan perkelahian, yang secara bertahap berkembang menjadi perkelahian. Di sudut yang gelap, Murong Qingfeng melihat ke gerbang timur di kejauhan dan akhirnya menghela nafas lega. Selama Anda meninggalkan kota Roh Kudus, itu aman. Tetapi meskipun sudah dekat, pertempuran berikutnya akan sangat tragis. Pada saat ini, di suatu tempat di kota Roh Kudus, sesosok biru berkedip dan mendarat di atas reruntuhan, mengenakan pakaian biru berkibar. Namun, pada saat wanita itu mendarat, orang-orang dari segala arah diam-diam berkumpul di sekitar, melihat sosok itu dengan sedikit rasa malu di wajahnya, tetapi dengan cepat ditekan. Nona Murong, tidak perlu melarikan diri. Demi seluruh kota Roh Kudus, saya harus mengorbankan Anda. Seorang Raja Abadi berdiri tidak jauh dari Murong Qingcheng, dan nadanya penuh ketidakberdayaan. Namun, demi seluruh kota Roh Kudus, mungkin hanya Murong Qingcheng yang harus diserahkan. Nona Qingcheng, kali ini tujuan musuh sangat jelas. Itu adalah untuk menyerangmu. Demi semua orang, kamu harus mengikuti kami dengan patuh. Kami tidak ingin melakukan apapun padamu. Nona Qingcheng, ini terakhir kalinya. Saya harap Anda membantu kami untuk terakhir kalinya. Terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran ini.
Hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk mengakhiri pertempuran ini. Di sekitar, serangkaian suara terdengar. Hanya saja orang-orang ini tidak memiliki nyali untuk menatap mata Murong Qingcheng. Memang bukan tindakan seorang pria untuk mendorong seorang wanita keluar pada saat yang kritis. Namun, saat ini, hanya dia yang bisa mengakhiri semuanya. Ayo menyebar, Qianyu Hansui. Kata-kata dingin datang dari langit di kejauhan. Tetapi dengan munculnya kata-kata ini, tiba-tiba ada hawa dingin di seluruh langit. Di bawah selubung dingin ini, bahkan Raja Abadi yang kuat tidak bisa menahan gemetar. Salju, turun salju. Banyak orang di kota Roh Kudus melihat kepingan salju yang jatuh dari langit dengan keterkejutan di mata mereka. Kota Roh Kudus saat ini bukan musim dingin, dan salju tidak mungkin muncul sama sekali, dan salju turun saat ini jelas merupakan hal yang aneh. Sesosok secara bertahap turun dari langit, dan dengan penampilannya, seluruh dunia tampak membeku. Pada saat ini, melihat sosok itu, orang-orang di sekitar melangkah mundur satu demi satu, dengan ekspresi ketakutan. Kehadiran orang ini di sini berarti seseorang telah jatuh. Immortal Supreme telah jatuh. Selain itu, pembangkit tenaga listrik di sisi kota Roh Kudus telah jatuh. Aku pergi. Dia benar-benar muncul. Ini masalah. Xian Zizun pada dasarnya tidak bisa melawan dengan kekuatanku. Dalam kegelapan, Mark merasakan sosok yang jatuh dari langit, dan merasakan tubuhnya sedikit bergetar. Mark melihat sosok biru di kejauhan dengan sedikit kerumitan di matanya. Namun, ketika dia melihat bahwa sebenarnya ada sedikit kenaikan pada sosok itu, ada kilatan pencerahan di matanya, dan seluruh orang secara bertahap menjadi lebih tenang. Apakah Xian Zizun? Saya tidak menyangka orang yang begitu menakutkan akan datang. Tampaknya situasinya telah rusak, dan kemudian akan ada masalah. Saya hanya berharap dia tidak mengetahuinya. Dalam kegelapan, Zhao Yunhai dan Zhao Yuntian melihat ke kejauhan pada sosok Immortal Supreme. Dia diam-diam berkeringat. Tidak ada yang salah dengan salju ini, ayo pergi. Zhao Yunhai menepuk bahunya dengan lembut, ekspresi heran muncul di wajahnya. Seluruh orang juga menembak langsung ke kejauhan. Selanjutnya, seharusnya tidak ada semut yang mengganggu kami. Yang mulia Qingcheng, Anda juga harus muncul. The Supreme Immortal berdiri di depan pria berpakaian biru. Namun, yang lebih mengejutkan wanita berpakaian biru itu adalah bahwa dengan dia di tengah, daerah sekitarnya selama beberapa kilometer benar-benar beku, dan ekspresi panik dari sosok-sosok itu semua dipertahankan pada saat ini. Pada saat ini, bahkan mentalitas wanita berpakaian biru tidak bisa menahan gemetar. Apakah ini kekuatan dari pembangkit tenaga listrik puncak di dunia ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Wanita berpakaian biru itu memaksa dirinya untuk tetap tenang. Namun, ketika dia selesai mengatakan ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya, memegangnya erat-erat dan mengangkatnya ke langit. Tentu saja kamu tidak tahu, karena kamu hanya palsu. Ini sangat menarik. Kamu berani berpura-pura menjadi dia ketika kamu tahu target kami. Ini benar-benar berani. Sesosok datang langsung dari belakang wanita berbaju biru, keluar dari luar angkasa. Napas luas ini tidak lebih buruk dari napas sebelumnya, atau bahkan terlalu banyak. Hei, aku belum selesai. Apakah kamu berpikir bahwa Immortal Supreme yang bermartabat akan tertipu dengan metode buta seperti itu? Raja Immortal sebelumnya sangat tidak senang melihat adegan ini, dan mangsanya dirampok. Apakah kamu tidak bermain cukup besar? Cepat dan temukan dia. Langit seluruh kota Roh Kudus tertutup. Jika kita tidak pergi dari sini dengan cepat, aku khawatir kita akan mati. Menunjuk ke langit. Itu benar, lapisan pesona di langit ini muncul terlalu tiba-tiba. Bahkan orang-orang yang merupakan Immortal Supremes tidak tahu kapan lapisan pesona ini muncul. Namun, tidak ada keraguan bahwa kali ini pasti bukan orang biasa. Pesona yang sangat rahasia. Sosok sebelumnya akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan ketika dia melihat pesona yang sangat tersembunyi. Tapi kota Roh Kudus sangat besar, bukan hal yang mudah untuk menemukannya. Terlebih lagi, ada banyak orang kuat yang tersembunyi di kota Roh Kudus ini. Aku tahu, jadi aku hanya bisa memaksanya untuk muncul. Di antara kami, orang yang paling mematikan adalah kamu. Jadi saat ini, hanya kamu yang bisa memaksanya keluar. Sungguh, saya mengandalkan saya untuk melakukan segalanya, tapi saya paling suka hal semacam ini. Meskipun Qiu Muhe enggan, tangannya tidak lambat. Rusak. Dengan jatuhnya kata-kata Qiu Muhe, sosok yang terikat es itu meledak, dan darah menyembur keluar. Hanya saja ketika darah panas dari tubuh manusia dimuntahkan, itu benar-benar tertutup oleh es.
Setelah itu, darah beku secara bertahap berkumpul di bawah kendali Kyumuhe. Suntikan darah setinggi 100 meter terbentuk, dan ujungnya suntikan darahnya sangat tipis, seperti ujung tombak yang tajam. Sesuai permintaanmu, itu sudah selesai. Benar saja, lebih menarik untuk bermain dengan sekelompok orang ini, dan aku tidak bisa menolaknya. Untuk menikmati kebahagiaan semacam ini sesegera mungkin, aku menghabiskan waktu banyak uang untuk membunuh Immortal Supreme itu. Kyumuhe melirik darah di depannya. Immortal Supreme yang bertarung melawan Kyumuhe adalah Immortal Supreme yang tinggal di Holy Spirit City untuk sementara waktu. Orang ini jelas merupakan sosok yang menakutkan, tapi dia masih jatuh saat menghadapi Kyumuhe. Setelah menghilangkan Immortal Supreme, Kyumuhe berpartisipasi dalam pencarian Murong King Cheng. Dia malas dan tidak ingin membantu orang lain melawan Immortal Supreme. Lebih menarik untuk membunuh orang-orang yang tidak berdaya ini daripada berurusan dengan Yang Maha Kuasa. Karena sudah selesai, hidupmu juga harus berakhir. Ketika Xian Zizun oleh Kyumuhe selesai mengatakan ini, dia perlahan mengulurkan tangan ke kepala wanita berpakaian biru. Apakah hidupku akhirnya berakhir? Aku benar-benar tidak berharap untuk mati dengan cara ini. Pada saat ini, aku benar-benar ingin menjadi diriku sendiri sepenuhnya. Tapi, untukmu, aku akan menyakiti diriku sendiri. Wanita berbaju biru itu perlahan-lahan menutup matanya, dan sudut-sudut mulutnya secara bertahap menimbulkan sedikit lengkungan. Ini menyakitkan, tapi ini sudah berakhir. Darah mengalir dan semuanya berakhir. Benda berdarah berangsur-angsur naik perlahan melampaui es merah darah, dan akhirnya jatuh perlahan. Akhirnya, es tajam dimasukkan ke kepala, dan mengumumkan ke seluruh kota Roh Kudus tujuan mereka. Gerbang Timur, Murong King Feng melihat sesuatu yang tergantung di kejauhan, dan seluruh orang menjadi gemetar. Melihat pemandangan ini, kota Roh Kudus pada saat ini menjadi sangat sunyi. Namun, ini baru permulaan, ada kerucut es yang memanjang dari es berwarna darah, tetapi ada kepala manusia di ujung kerucut es ini. Tidak kurang dari 100 orang tergantung di sini, kota Roh Kudus, keluarga Ning. Seorang pria yang benar-benar diselimuti jubah hitam memandang keluarga Ning di depannya, dan api merah darah muncul di tangannya. Dengan jentikan jarinya, api merah darah segera menyelimuti seluruh keluarga Ning, tetapi meleleh dalam sekejap untuk api setinggi langit. Api yang kejam melahap manusia yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ini layak menjadi kekuatan milik kekuatan tingkat super. Kaisar abadi ini benar-benar rumit. Butuh waktu lama untuk menyingkirkan mereka. Namun, keluarga Ning melarikan banyak orang. Tapi, tidak masalah, tujuannya telah tercapai. Yang ada di langit pria berbaju hitam itu melirik lautan api yang menyebar tanpa batas di bawah kakinya, dan kemudian segera mengalihkan perhatiannya ke kolom darah di kejauhan. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masih sangat buruk, tapi, ya, hanya dengan cara ini bisakah kamu memaksanya keluar? Memanggil. Pada saat ini, sebuah lorong tiba-tiba muncul di api yang awalnya menyala, dan dua orang keluar dari lorong api. Dalam nyala api, ada sosok yang perlahan terbakar menjadi abu. Ning Jing dan Ning Bier melihat sosok itu, dan mata mereka penuh air mata saat ini. Hidup mereka ditukar oleh yang kuat di klan dengan hidup mereka. Sebelum mereka sempat mengambil napas, paksaan menyelimuti mereka secara langsung, dan terdengar sedikit lelucon. Karena kamu tidak ingin dibakar hidup-hidup, metode kematian macam apa yang ingin kamu pilih? Kalau tidak, aku akan membiarkan mereka memiliki tempat untukmu di sana. Suara sedingin es itu menunjuk ke kolom darah di kejauhan, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit sedingin es. Pikat, ketenangan melihat pemandangan teratas dan wajahnya segera menjadi jelek. Ini dia, dibandingkan dengan kepanikan Ning Jing, Ning Bier menjadi tenang hanya setelah sedikit terkejut. Dengan sedikit vibrato, dia berkata, bahkan jika kamu membunuh kami, itu tidak berguna. Apa yang kamu inginkan, jika dia ingin muncul, akan muncul cepat atau lambat. Jika dia tidak ingin muncul, maka itu bahkan tidak akan muncul, bunuh kami. Tepat ketika dia mengatakan ini, Ning Bier dengan lembut menarik ketenangan di belakangnya. Meskipun dia tahu bahwa peluang untuk melarikan diri sangat tipis, Ning Bier tidak punya pilihan. Tidak apa-apa, selama aku menyukainya. Namun, kalian berdua cantik, dan sayang untuk membunuh mereka. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika ada yang mati, aku akan membiarkan yang lain pergi. Kenapa? Seperti sebuah tanda main-main keluar dari mulut Immortal Supreme. Namun, kata-kata ini membuat Tranquility dan Ning Bier berjuang. Semua orang ingin hidup, bahkan jika hanya ada secercah harapan.
Namun, harga yang harus dibayar dengan nyawamu sendiri adalah nyawa pihak lain. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Antisipasi di mata Immortal Supreme menjadi lebih kuat. Dia akhirnya diselamatkan oleh hidupnya, tetapi dia masih harus menghadapi pilihan hidup dan mati. Saat ini, cara terbaik tidak diragukan lagi adalah membunuh pihak lain. Hanya dengan membunuh pihak lain Anda bisa bertahan. Adegan penderitaan orang lain juga merupakan adegan kegembiraannya. Pada awalnya, jika bukan karena pengkhianatan rekannya, dia tidak akan rela bergabung dengan Makam Darah. Pada saat itu, dia dibunuh oleh orang yang paling dekat dengannya, dan Lord of the Blood Tome muncul, menyelamatkannya dan memberinya kekuatan. Namun, itu juga membuatnya jatuh cinta dengan kebiasaan itu. Ketika bencana sudah dekat, dia akan terbang secara terpisah. Setiap kali dia melihat orang di depannya memasukkan pisau dingin ke tubuh temannya, dia akan merasa bahwa dia bukan satu-satunya yang telah ditinggalkan, bunuh. Apakah itu suami dan istri, atau saudara perempuan dan laki-laki, ketika bahaya datang, pasti akan ada satu orang yang akan menembak lebih dulu, tidak terkecuali. Ningbier memandang Ningjing dan mendekatinya perlahan, dengan sedikit rasa dingin di wajahnya, tapi ada pisau pendek dingin di tangannya. Melihat pisau pendek itu, Ningjing gemetar dan ingin mundur, tetapi dia jauh lebih rendah daripada Ningbier dalam hal kecepatan dan kekuatan, jadi dia hanya bisa melihat pisau pendek itu menusuk tubuhnya. Ketika semua ini selesai, Ningbier tiba-tiba menabrak tubuh Ningjing, dan Ningjing terbang puluhan meter dan jatuh ke tanah. Kewalahan oleh bangunan yang runtuh. Saya adalah putri langsung, dan dia adalah selir. Meskipun dia telah melampaui saya dalam hal kemampuan dan hal-hal lain, dalam menghadapi hidup dan mati, dia hanya bisa mati untuk saya. Selanjutnya, saya bisa pergi. Ningbier melirik pisau di tangannya yang meneteskan darah, dan berkata langsung kepada Immortal Supreme. Tentu saja, saya selalu menepati janji saya. The Immortal Supreme memandang Ningbier dan mengangguk. Ningbier perlahan berbalik dan berjalan menuju jarak selangkah demi selangkah, tetapi setiap langkah sangat sulit. Ada air mata di matanya. Meskipun ingatan dapat dihapus dan jejak dapat dihapus, tetapi beberapa hal yang tercetak di jiwa tidak akan dihapus sama sekali. Selama ada kesempatan, itu akan membayar air lagi. Hiduplah dengan baik. Kamu lebih bahagia dariku. Hiduplah dengan berkahku. Ketika Ningbier ingin mengambil langkah berikutnya, angin jari lewat langsung dari belakangnya dan menembus tubuhnya. Mereka yang mengorbankan orang lain untuk menjaga diri mereka tetap hidup harus dikutuk. Yang Abadi Agung melirik Ningbier dengan sedikit kedinginan di sudut mulutnya. Janji adalah sesuatu yang layak dilindungi seumur hidup. Untuk melindunginya, kamu bahkan bisa menyerahkan nyawamu sendiri. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan tertipu selamanya. Pada saat ini, dua sosok perlahan muncul di samping Immortal Supreme. Pada saat yang sama, ada payung di tangan orang di sebelah kiri. Ketika payung ini muncul, lampu hijau langsung menyelimuti Ningbier. Kamu berani memberiku pelajaran. Percaya atau tidak, kamu akan dihancurkan menjadi daging dengan satu pukulan. Begitu kata-kata itu jatuh, nyala api merah darah tiba-tiba meraung dan menabrak keduanya. Namun, di hadapan api merah darah, cahaya pedang yang mengejutkan bertabrakan secara langsung, dan nyala api menyebar ke sekeliling. Mereka akan diserahkan kepadamu. Ketika Sutianyu selesai mengatakan ini kepada Suesen, sebuah kekuatan segera mengirim Suesen dan Ningbier pergi dari sini. Setelah menunggu begitu lama, apakah rencana ini akhirnya akan dimulai? Anda tidak boleh kalah kali ini. Jika Anda kalah, seluruh kota Roh Kudus akan berakhir. Hanya karena nasibku tidak adil, aku rela menjadi pelayan penguasa Makam Darah. Apakah kamu benar-benar layak atas semua yang telah dibayar pasanganmu untukmu? Siapa kamu? Kata-kata dingin keluar dari mulut Immortal Supreme itu. Api merah darah melompat di tangannya, tetapi dia masih tidak menembak. Dalam kontak barusan, dia mengerti bahwa orang di depannya tidak kurang dari keberadaannya sendiri, dan dia sama sekali tidak punya cara untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Sebenarnya ada orang seperti itu di kota Roh Kudus, yang sama sekali berbeda dari berita mereka. Di kota Makam Darah, sebagian besar makhluk tertinggi abadi dibesarkan oleh penguasa Makam Darah sendirian. Semua orang dalam krisis Anda, Master Makam Darah membantu. Memberi Anda sumber daya untuk memandu kultivasi Anda. Bahkan jika Anda memberikan beberapa sumber api untuk berlatih, Anda dapat mencapai kesuksesan Anda saat ini dalam waktu singkat. Karena rasa terima kasih, saya berterima kasih atas budidaya makam penguasa darah. Jadi saya menjadi serangan oleh penguasa Makam Darah.
dan menjadi pedang tajam untuk penaklukannya. Namun, bagaimana Anda bisa berpikir bahwa pasangan yang membayarmu di awal? Apakah tujuan mereka membiarkanmu hidup untuk membuatmu menjadi iblis pembunuh? Sutianyu memandang Immortal Supreme di depannya, dan mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang. Namun, setiap kata yang dia katakan membuat kemarahan di mata Immortal Supreme di depannya semakin besar, dan kemudian menyeringai. Biarkan saya bertahan, Anda tahu dengan jelas. Anda adalah mitra yang saya percaya pada awalnya, dan telah mengalaminya. Untuk bertahan hidup, pasangan hidup dan mati memasukkan belati itu ke tubuhku. Untungnya, dia terbunuh yang ingin hidup, dan untungnya, aku hidup dan hidup dengan baik, tetapi dia mati. Dia melakukannya sendiri. Petik 2. Karena dunia ini telah meninggalkanku, mengapa aku tidak bisa meninggalkan dunia ini? Siapapun yang membantuku, aku akan membantunya. Bahkan jika itu menjadi pedang yang tajam. Setelah kata-kata itu jatuh, api merah darah naik ke langit, dan seluruh orang telah berubah menjadi pedang tajam dan menebas ke arah Sutianyu. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Sutianyu benar-benar tahu tentang dia, hanya sedikit orang di makam darah yang tahu asal-usulnya. Namun, dia tidak lagi tega untuk menjelajahinya, saat ini dia hanya ingin menyingkirkan pria yang menghalangi di depannya dan menyelesaikan tugas. Melihat api yang memenuhi langit, mata Sutianyu juga dipenuhi amarah, orang ini benar-benar tidak begitu persuasif. Tapi ya, jika dia mau menuruti nasihat orang lain, dia tidak akan pernah rela menjadi senjata Lord of the Blood Tome. Namun, reaksinya saat ini hanya membuktikan bahwa berita itu tidak salah, dan ada ruang untuk pemulihan. Dalam hal ini, cobalah untuk menariknya ke kam Anda sendiri. Dinding kristal es. Ketika kata-kata Sutianyu jatuh, aura dingin memancar dari tubuh Sutianyu, dan secara bertahap membentuk dinding es yang sangat tebal di depan Sutianyu. Ledakan, gelombang api yang tak terhitung jumlahnya menghantam dinding es dan dinding es yang tebal meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api semacam itu berasal dari tempat ketiga di peringkat Skyfire, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dihentikan oleh orang biasa. Ini adalah penindasan atribut yang mutlak. Immortal Supreme hanya mendengus dingin, dan kemudian mengabaikan Sutianyu, berubah menjadi bayangan hitam dan mengejar ke kejauhan. Karena mangsa yang dia incar, dia tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Tidak orang ini. Ketika dia merasakan napas lawan bergerak cepat, Sutianyu menyadari bahwa gerakan lawan yang tampaknya ganas itu sebenarnya hanya gertakan. Tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Ningbier yang melarikan diri. Sulit untuk membunuh lawan dalam pertempuran Immortal Supreme, tetapi bahkan lebih sulit untuk melindungi yang lemah dalam proses bertarung melawan Immortal Supreme. Ini juga alasan mengapa Sutianyu membiarkan mereka pergi langsung di awal. Namun, kegigihan pihak lain berada di luar dugaannya. Kota Roh Kudus, Gerbang Timur. Pada saat ini, bagian depan Gerbang Timur secara bertahap berubah menjadi merah darah. Dan mayat-mayat di sini menumpuk seperti gunung, satu-satunya gerbang yang dapat meninggalkan kota Roh Kudus telah menjadi tempat bagi orang-orang ini untuk bertarung. Berkelahi dan membunuh, menyebabkan situasi tragis di sini. Murong Qingfeng melihat kepala yang tertancap pada suntikan darah di kejauhan, detak jantungnya juga semakin cepat. Tapi itu lebih menyakitkan, bahkan jika saya tahu tentang adegan ini sebelumnya, tetapi tetap memilih untuk pergi. Memori secara bertahap kembali ke adegan aslinya. Apakah kamu akan membawanya keluar dari sini seperti ini? Jika kamu tidak menemukannya, tidak ada yang akan melepaskan keluarga Murong, terutama kamu, putra patriar keluarga Murong. Kemanusiaan pemenggalan kepala. Aku tahu, ini hanya saudaraku, aku punya kewajiban untuk melindunginya. Sebelum aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Mereka bisa mendorong siapapun keluar, tapi dia tidak bisa. Kata Murong Qingfeng tegas. Murong Qingfeng tidak akan peduli jika ada yang menjadi korban kekuasaan, bahkan dia akan berdiri. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan orang yang dicintainya menjadi korban perang ini. Tang Wanyi memandang Murong Qingfeng dengan sedikit senyum di bibirnya, dan kemudian berkata, tiba-tiba saya menemukan bahwa ini adalah pertama kalinya saya enggan menjadi orang lain. Namun, mungkin ini adalah takdir saya sendiri. Lindungi dia dengan baik dan jaga dia agar tetap aman. Keluarkan, aku akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Ketika Tang Wanyi selesai mengatakan ini, dia perlahan mengambil pil di tangannya, dan bersama dengan lapisan cahaya kemerahan, seluruh tubuh Tang Wanyi secara bertahap berubah, dan akhirnya meninggalkan jejak, sosok ramping menghilang di depannya.
Baru pada saat inilah Murong King Feng menyadari bahwa dia tidak mengenal orang ini sama sekali. Pada saat ini, melihat kepala di atas, Murong King Feng lebih kesakitan. Perang ini datang terlalu tiba-tiba dan terlalu tidak bisa dijelaskan. Tetapi saat ini dia tidak punya pilihan lain. Hanya dengan meninggalkan kota Roh Kudus dengan lancar saat ini, dia dapat memenuhi harapannya. Namun, tiba-tiba, Murong King Feng tiba-tiba menemukan bahwa tempat persembunyiannya telah terungkap, dan satu demi satu mata tajam tertuju padanya. Tetapi orang yang memimpin hanyalah seorang kaisar. Hidup seumur hidup. Serahkan Murong King Cheng. Aku bisa melepaskanmu. Zhou Ze memandang Murong King Feng di depannya dan mengatakan ini dengan sangat tenang. Tetapi setelah ketenangan ini ada raungan histeris. Tidak mungkin, jika kamu ingin aku berteman dengan seseorang, kecuali jika kamu membunuhku terlebih dahulu. Murong King Feng tidak menyerah sedikit pun. Zhou Ze menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa melindunginya. Bahkan jika kamu membawanya keluar dari sini, kamu tidak dapat melindunginya. Perang ini dimulai karena dia, dan dia harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa melarikan diri. Zhou Ze berdiri di hadapan Murong King Feng, dan sepasang mata menunjukkan kebencian yang mendalam. Meskipun sosok itu memiliki wajah Murong King Cheng, sangat tidak mungkin orang itu adalah Murong King Cheng. Satu-satunya orang yang selalu dia jaga, yang mengorbankan segalanya untuknya. Tanpa kekuatan yang cukup, dia hanya bisa menggerakkan situasi di dunia ini melalui kecerdasan. Namun, dia melakukannya, menjadi tangan kanan Liu Feng, berpandangan jauh ke depan dan sangat terbiasa. Namun, baginya, semua ini tidak penting, satu-satunya yang penting adalah melindungi kekasihnya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang sangat sulit untuk dia lindungi akan mati untuk orang lain. Dia tidak bisa menerimanya, dan dia benar-benar tidak akan mengizinkannya. Pada saat ini, dia telah kehilangan pilar yang menopang tubuhnya, dan satu-satunya harapan adalah memotong sumber yang membunuh kekasihnya. Ada lusinan orang di sekitar Zhou Ze, dan beberapa dari kekuatan orang-orang ini telah mencapai puncak negeri dongeng. Wajah Murong King Feng menjadi semakin jelek ketika kekuatan tempur yang begitu kuat berdiri. Kali ini, mungkin tidak mudah untuk pergi dari sini dengan lancar. Bahkan jika gerbang timur tepat di depannya. Murong King Feng perlahan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya dan berkata, saya secara alami tahu bahwa perang ini melawan dia. Namun, sebagai saudara, saya juga harus melindungi saudara perempuan saya. Karena tidak ada ruang untuk negosiasi, kalau begitu ayo kita lakukan. Kata-kata dingin dimuntahkan, tetapi itu juga mewakili tekadnya, pantang menyerahnya. Zhou Ze memandang Murong King Yun masih tanpa kompromi, dan menghela nafas pelan. Jika itu masalahnya, maka saya tersinggung. Meskipun saya bertanya pada diri sendiri bahwa kekuatan saya tidak cukup, di dunia ini, kekuatan pertempuran Qi tidak akan pernah menjadi satu-satunya. Semuanya, ayo beraksi. Dan ketika kata-kata Zhou Ze jatuh, mereka yang berdiri di depan Zhou Ze tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun, dan napas besar langsung keluar, menekan Murong King Feng. Jika itu normal, mungkin mereka tidak akan berani mengambil tindakan terhadap Murong King Feng. Lagi pula, ada keluarga Murong yang menakutkan di belakang Murong King Feng. Begitu keluarga Murong membalas di masa depan, tidak mungkin mereka bisa menanggungnya. Namun, saat ini di era perang dan kekacauan, terlebih lagi, Murong King Cheng adalah inti dari bencana ini, karena bukan mereka yang ingin menyerang Murong King Cheng. Ding ding deng, puluhan napas dari puncak alam roh abadi meletus secara langsung. Tekanan seperti gelombang ini membuat tubuh Murong King Feng yang sudah terluka akhirnya tidak dapat menahan, dan seluruh orang terpaksa mundur beberapa kali di bawah momentum ini. Langkah. Murong King Cheng bukan hanya musuh putra kami, tetapi juga pemimpin bencana ini. Kami tidak punya pilihan. Sebuah alam abadi memandang Murong King Feng, dan kemudian berubah menjadi sambaran petir menuju Murong King angin bertiup. Dan ketika alam roh abadi ini melakukannya, yang lain tidak melakukannya. Bagaimanapun, meskipun Murong King Feng kuat, dia hanya orang yang terluka, dan dia tidak bisa bertahan lama. Dan Murong King Feng melihat sosok yang secepat kilat, mengerutkan kening, dan segera mengambil pil, mengabaikan cedera tubuhnya dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Namun, tiba-tiba embusan angin bertiup, dan sesosok putih melayang, dan elemen angin secara otomatis berkumpul di sekelilingnya, mengembun menjadi bilah angin, dan secara langsung memaksa kembali alam roh peri yang dia tembak. Berpakaian putih seperti salju, berdiri dengan pedang panjang di tangan, memberikan sentuhan kelembutan.
Murong King Feng terkejut dengan bala bantuan yang tiba-tiba, mungkin ada sangat sedikit orang yang dapat membantunya saat ini. Namun, saat melihat ke belakang, Murong King Feng merasa sangat familiar. Orang ini secara alami tidak lain adalah Kapten Pasukan Penjaga Perdamaian Kota Roh Kudus, Luoli. Pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus berutang budi pada Nona Murong. Tetapi pasukan penjaga perdamaian lainnya terlalu sibuk, hanya saya yang bisa datang ke sini. Meskipun saya tidak dapat mengubah apapun, setidaknya saya tidak akan membiarkan Anda menginjak kaki saya, sampai aku mati dalam pertempuran. Majulah lebih jauh. Meskipun Luoli mengatakannya dengan santai, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Adapun bala bantuan yang tiba-tiba muncul, Murong King Feng tersenyum masam, dan kemudian berterima kasih kepada Luoli. Meskipun pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus memiliki pasukannya sendiri, jumlah pasukannya tidak besar. Pada saat ini, di tengah perang, setiap prajurit memiliki tanggung jawab yang besar. Sudah hal yang sangat sulit bagi Luoli untuk datang. Namun, itu tidak cukup, kekuatan musuh jauh dari berubah dengan penambahan satu orang. Pergi. Kata-kata dingin Zhou Ze secara bertahap muncul, dan negeri dongeng di sekitarnya segera bereaksi. Jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik di atas tingkat Raja Abadi, itu mungkin bisa membawa mereka sedikit bahaya. Namun, hanya menambahkan dunia peri tidak akan mengubah situasi pertempuran ini sama sekali. Melihat siluet yang melompat satu demi satu, Murong King Feng dan Luoli tidak punya pilihan selain bertarung. Ngomel. Pada saat ini, bersama dengan suara burung bernyanyi, seekor burung biru raksasa datang dari kejauhan, dan sepasang sayap biru langsung mengenai tubuh beberapa alam roh abadi, terbang langsung, dan memuntahkan darah. Dan secara bertahap api biru samar berangsur-angsur padam, dan sosok hitam secara bertahap mendarat tidak jauh dari Murong King Feng dan Luoli. Di tubuhnya, warna tak berdaya secara bertahap muncul di wajah Mark. Jika kamu ingin bergerak, setidaknya pukul aku dulu. Sebuah kalimat sederhana, tidak diragukan lagi langsung menyatakan posisinya, dan sosok-sosok di sekitarnya memandang Mark yang muncul, dan wajahnya menjadi jelek. Jika Luoli mewakili kekuatan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus, maka Mark mewakili aliansi hitam. Kekuatan aliansi hitam di Kota Roh Kudus saat ini tidak jelas, tetapi jelas tidak lemah. Pada saat ini, kekuatan seperti itu juga berdiri di samping Murong King Cheng. Sungguh, dibandingkan dengan penampilannya yang cantik, kita berdua lemah. Pada saat ini, dua sosok di ruang tertentu perlahan-lahan keluar darinya. Kedua orang ini bukan orang lain, tentu saja mereka adalah Zhao Yunhai dan Zhao Yuntian ada di sini. Meskipun aku tidak ingin bekerja sama dengan kelompok orang ini, tetapi karena tujuan kita sama, maka kita akan saling menyerahkan punggung satu sama lain. Dalam pertempuran ini, lawan kita tidak mudah. Zhao Yuntian memandang Mark, matanya ada kilatan kejutan, tapi dengan cepat ditekan. Dan dengan munculnya beberapa orang ini, kekuatan yang menjaga Murong King Cheng tiba-tiba meningkat beberapa kali. Namun, badai akhirnya datang. Ketika sosok-sosok itu muncul di samping Murong King Feng, orang-orang di sekitar tanpa sadar mundur selangkah, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Meskipun mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah saat ini, tidak ada orang biasa dalam kelompok orang ini di depan mereka, dan setiap orang memiliki banyak pengaruh di benua penciptaan. Pada saat ini, mereka berdiri di sini dan langsung menghancurkan semangat juang mereka. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aliansi hitam yang selalu misterius akan benar-benar campur tangan. Jelas bukan hal yang mudah untuk mengambil Murong King Cheng dengan lancar. Ya, tidak hanya aliansi hitam, tetapi bahkan persekutuan alkemis telah mengambil tindakan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa mereka juga akan melakukannya saat ini. Dengan ramuan obat dari persekutuan alkemis dalam perang gesekan, saya takut tidak banyak orang yang mampu membelinya. Ketika seseorang melihat bahwa Zhao Yunhai menyerahkan pil obat kepada Murong King Feng, dia hanya bisa menghela nafas. Ya, kali ini, dengan halangan mereka, aku khawatir segalanya akan berubah. Aku benar-benar tidak menyangka Murong King Feng memiliki keberanian dan kemauan untuk melewati api dan air untuknya. Murong King Feng, bukan itu. Meskipun Murong King Feng memiliki reputasi yang baik, orang yang dapat mereka lindungi adalah Nona Murong King Cheng. Ya, ketika bahaya datang, semua orang tidak berpikir untuk mendorong Nona Murong keluar, tapi selalu ada orang yang melupakan semua yang dibayar Nona Murong. Zhou Ze memandang orang-orang yang berdiri untuk melindungi Murong King Cheng, dan ada sedikit kejutan di wajahnya.
Tapi mereka tenang dengan cepat meskipun orang-orang ini memiliki reputasi yang kuat di daratan. Mereka bahkan adalah tokoh inti di negara adidaya. Namun, keuntungannya masih ada di tangannya. Terlebih lagi, dia tidak pernah menjadi orang yang sembrono, tetapi orang yang bijaksana. Tugas yang selalu dia tekankan adalah menggunakan kebijaksanaannya untuk mengubah situasi yang tidak menguntungkan menjadi situasi yang menguntungkan. Karena itu, keunggulan mereka tidak hilang sama sekali. Selain itu, ada banyak orang yang ingin melindungi Murong Qingcheng, tetapi ada juga banyak orang yang ingin membunuh Murong Qingcheng. Meskipun orang-orang ini tidak menunjukkannya, itu tidak berarti bahwa mereka tidak ada. Selama kesempatan ini muncul, orang-orang ini akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Kerugian yang nyata, tetapi keuntungan nyata. Mengambil napas dalam-dalam, Zhou Ze segera melangkah maju dan berkata, saya mengagumi keberanian kalian berempat, mampu berdiri pada saat yang berbahaya ini sudah cukup untuk melihat keberanian keempatnya. Namun, saya seorang perwira staf, kamu seperti ini lagi pula, tindakanmu tidak dapat disembunyikan dariku. Jika kamu mewakili 3 kekuatan pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, Aliansi Hitam, dan Persekutuan Alkemis, aku pasti akan segera pergi. Namun, di kali ini, kamu di sini sendirian, dan tidak ada ahli di sekitarmu, itu cukup untuk mengatakan banyak. Zhou Ze meraih lengan bajunya dan melanjutkan, dengan kata lain, muncul di sini hanyalah keputusan Anda sendiri. Itu hanya mewakili keinginan pribadi Anda, dan sebenarnya negara adidaya di belakang Anda bukanlah lawan serangan kami terhadap Murong Qingcheng. Jika tidak, mereka benar-benar peduli orang ini, dan tidak peduli seberapa sulitnya, mereka akan mengirim klan terkuat untuk datang. Zhou Ze berkata sambil mengamati wajah beberapa orang di sekitarnya, kamu tidak perlu mencoba berdebat, sebagai negara adidaya, di belakangmu, kamu juga memiliki kewajiban untuk menjaga kedamaian seluruh benua. Dan penghancuran Holy Kota Roh tidak bisa dihindari, disertai dengan Roh Kudus. Kehancuran kota. Berapa harga yang harus dibayar seluruh benua? Saya pikir sebagai pengendali masa depan benua Anda harus tahu sesuatu. Oleh karena itu, Anda harus memberikan penjelasan kepada benua. Jadi ayo menyingkir. Kamu di sini, setidaknya kamu telah menyatakan niatmu. Namun, bahkan jika kamu menyelamatkan Murong Qingcheng, dia harus memberikan penjelasan kepada mereka yang tewas dalam perang di kota Roh Kudus. Tidak seseorang dapat menghentikannya, jadi lebih baik bagimu untuk menyingkir. Menunda untuk sementara waktu tidak akan ada artinya. Setiap kata Zhou Ze muncul, tetapi itu mengenai hati mereka seperti batu dan memercikkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya, membuat mereka harus menghadapi pria di depannya yang tidak berada di negeri dongeng. Hanya menganalisis begitu banyak hal dalam waktu singkat, dan itu masih benar, kemampuan ini jauh lebih sedikit daripada mereka. Bukan hal yang baik bagi orang seperti itu untuk menjadi musuh. Namun, apa yang dikatakan Zhou Ze juga benar. Apakah itu aliansi hitam atau persekutuan alkemis, Murong Qingcheng dan karakter mati telah disamakan di hati mereka. Hanya dalam satu malam, kota Roh Kudus dihancurkan, dan jutaan orang jatuh dalam perang ini. Dan pertempuran ini masih berkembang, dan jumlah orang mati terus meningkat. Jika dikatakan bahwa apa yang terjadi di Lingzhou pada awalnya adalah kejutan, maka kota Roh Kudus kali ini memang merupakan peristiwa besar yang mengejutkan dunia. Bahkan pola seluruh benua akan mengalami perubahan besar, dan jika Murong Qingcheng, yang merupakan pihak terkait, tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, maka saya khawatir seluruh benua tidak akan menyerah. Pada saat itu, perang berkecamuk di mana-mana, dan seluruh benua akan memasuki era perang, dan kedamaian hilang. Namun, sebelum Zhou Ze bisa bergerak, dua sosok mendekat dari langit dan mendarat tidak jauh, dengan kejutan di mata mereka. Hihi, menemukannya. Sesosok menatap Naji yang berkedip-kedip dari Murong Qingfeng, dengan senyum di sudut mulutnya. Berbeda dengan pemalsuan sebelumnya, kali ini mereka dengan jelas merasakan nafas atasan, dan mereka tidak akan pernah salah lagi. Silakan, karena orang-orang telah menemukannya, orang-orang ini tidak perlu ada sama sekali. Maha Abadi lainnya menyeringai. Hanya saja kata-katanya membuat banyak orang di sekitar tidak bisa menahan gemetar, dan bahkan naluri untuk melarikan diri pun hilang. Bahkan, sangat mustahil untuk melarikan diri. Lagi pula, orang-orang di depan mereka bukan orang biasa, mereka adalah makhluk abadi sejati, dan ada dua lagi. Mereka memiliki niat membunuh, dan semua orang yang hadir tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, sekuat Mark tidak bisa menahan cemberut, bahkan orang kuat dari level ini mungkin tidak bisa menghadapinya.
Awalnya mengira akan butuh beberapa saat bagi dua abadi untuk datang, tetapi sekarang tampaknya kecepatan reaksi pihak lain tidak jauh lebih lambat dari mereka. Ketika Qiu Muhe mendengar ini, dia mengangkat bahu, dan ketika dia akan melemparkan Qianyu Hansue lagi, dia menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Sepertinya semuanya tidak berjalan dengan lancar. Seseorang ada di sini. Immortal Supreme lainnya juga mengangguk, tetapi kemudian dia menjadi bermartabat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa maksudmu? Kamu berencana untuk menjadi pengkhianat?" Setelah ledakan fluktuasi ruang, dua sosok keluar dari kehampaan secara langsung. Pada saat yang sama, dua aura besar langsung bertabrakan dengan aura Qiu Muhe. Dua konfrontasi momentum, seluruh ruang menjadi terfragmentasi. Badai energi yang kuat membuat sangat sulit bagi sekelompok orang di tanah untuk berdiri teguh. Ini adalah konfrontasi antara pembangkit tenaga listrik puncak. Keluar dari sini, Zhao Yuntian hampir menjadi yang pertama bereaksi, dan segera berkata kepada beberapa orang di sekitarnya. Dengan kecerdasan mereka, mereka secara alami tahu bahwa dua makhluk abadi yang muncul di belakang bukanlah musuh. Dengan pengekangan mereka, mungkin mereka bisa meninggalkan kota Roh Kudus dengan lancar. Selain itu, pertempuran di tingkat Immortal Supreme sangat menakutkan, dan jika mereka tinggal di sini, mereka akan langsung dibunuh setelahnya. Ketika kata-kata Zhao Yuntian jatuh, orang lain segera bereaksi, berubah menjadi bayangan hitam dan melarikan diri ke gerbang timur di kejauhan. Selama Anda meninggalkan gerbang timur, itu akan jauh lebih aman. Selama mereka bersembunyi, bahkan Immortal Supreme tidak dapat dengan mudah menemukannya. Qiu Muhe mengerutkan kening saat dia melihat orang-orang yang pergi, tetapi tidak mengejar mereka. Lagi pula, dua orang di depan mereka berada pada level yang sama dengan mereka, dan jika mereka ingin mengejar Murong Qingcheng, mereka harus menyingkirkan dua orang di depan mereka. Ini benar-benar merepotkan. Aku baru saja membunuh Immortal Supreme, dan sekarang aku memiliki pasangan lain, dan salah satunya adalah mantan partnerku. Ini benar-benar tidak menyenangkan. Aku tahu aku akan menyimpan Immortal Supreme itu untuk bermain perlahan. Ayo bertarung. Qiu Muhe tidak mengatakan apa-apa, tidak berperasaan untuk mengatakan kalimat ini. Dibandingkan dengan Qiu Muhe yang malas, Immortal Supreme di sampingnya meledak dengan kemarahan yang tak terbatas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mu Zeng, kamu harus jelas tentang apa harga pengkhianatan. Baik Lord of the Blood Tome maupun Tritousan Ruo Shui akan membiarkanmu pergi. Semua yang kamu miliki sekarang diberikan oleh mereka, dan semua yang kamu miliki dapat dengan mudah direnggut oleh mereka. Tanpa kekuatan ini, kekuatan yang kuat ini, kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika kamu bertahan, kamu hanya akan berlama-lama, hidup tanpa martabat, dan kamu tidak akan bisa melindungi apa yang ingin kamu lindungi." Melihat Mu Zeng di depannya, Yuntian menyimpan secercah harapan terakhir. Para elit kelas atas yang dipilih oleh penguasa kuburan darah untuk menjalankan misi ini mengetahui pentingnya misi ini. Tentu saja, dia juga tahu betapa sulitnya Mu Zeng di depannya, jadi dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak dengan Mu Zeng. Mu Zeng berdiri di seberang Yuntian, jejak kesedihan melintas di matanya, dan berkata dengan lembut, "Saya tahu. Jika saya tidak memiliki budidaya Master Makam Darah, mungkin bakat saya tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke Immortal Supreme, dan bahkan mati pada awalnya. Di tengah perang, namun, saya tahu lebih banyak tentang bagaimana kehidupan ini terjadi, dan saya juga tahu apa misi saya. Apa yang saya inginkan bukanlah keegoisan saya yang tak ada habisnya keinginan, tetapi sesuatu untuk dilindungi dengan teman-temanku. Kamu punya pilihanmu, aku punya pilihanku. Karena posisinya berbeda, ayo berperang. Ayo pergi berperang." Satu kalimat sudah menunjukkan tekadnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa bahkan jika dia mengkhianati dirinya sendiri, Makam Darah masih memiliki keunggulan mutlak. Tetapi ketika dia memilih untuk datang ke sini, dia sudah memahami misi dan kewajibannya. Karena itu, kali ini, dia harus memperjuangkan pilihannya, memperjuangkan apa yang dijaga oleh mantan teman-temannya. Dan ketika dia mendengar kalimat ini, Su Tianyu akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya orang ini teguh pada posisinya dan tidak terus berubah pikiran. Ini adalah pertaruhan. Jika pihak lain memilih untuk berubah pikiran, maka dia akan ikut dengannya. Ini mungkin kesalahan. Namun, ternyata dia membuat taruhan yang tepat. Mu Zeng mengambil posisi yang sama dengan dirinya sendiri. Kemudian itu menjadi pertempuran 2 lawan 2.
Meskipun Murong Qingfeng dan yang lainnya masih berada di bawah tekanan besar saat ini, setidaknya situasi di seluruh kota Roh Kudus telah menjadi stabil kembali pada saat ini, dan tidak ada dewa abadi yang dapat membebaskan tangannya untuk berurusan dengan Murong Qingcheng. Ini tidak diragukan lagi situasi yang baik. Namun, ini hanya keadaan yang relatif seimbang. Bagaimanapun, jumlah Immortal Supremes di Holy Spirit City masih kalah dari Blood Tomb. Saat ini, masih ada beberapa tempat yang mengandalkan Immortal Sovereign dan Immortal Supreme. Itu menang. Tidak lama sebelum penguasa abadi akan ada, seluruh tentara akan musnah. Kemudian pada saat itu krisis akan muncul lagi. Dan sekarang kita hanya dapat mengandalkan Murong Qingcheng untuk dapat meninggalkan kota Roh Kudus dengan lancar. Atau dengan kata lain, Yang Maha Agung dari kekuatan super dapat tiba dengan lancar. Kota Roh Kudus, daerah yang sedikit lebih tenang di suatu tempat. Sepertinya rencananya telah dijalankan dengan baik, dan penilaianmu memang benar. Menurut berita yang mereka lewati, Mu Zeng ini memang yang paling mudah dibujuk. Sekarang situasinya sedikit stabil, selama tidak ada immortal tertinggi, setidaknya bukan putus asa. Ding Feng memandang Surui di depannya, dan kekaguman di matanya menjadi lebih kuat. Dia benar-benar layak menjadi orang terpintar di benua ini. Kemampuan untuk secara akurat mengekstrak informasi yang berguna dari informasi yang dikirimkan telah melampaui banyak orang. Surui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terlalu senang tentang hal-hal terlalu dini. Saya samar-samar merasa bahwa hal-hal tidak akan begitu sederhana. Jika itu benar-benar terlihat seperti berita yang disampaikan, bahkan jika negara adidaya menjaga markas Immortal Supreme tidak datang untuk mendukung kelompok untuk menemukan The Immortal Supreme of the Mystic Beast Unicorn harus segera kembali. Tetapi, dia belum kembali untuk waktu yang lama. Saya khawatir ada variabel." Jejak kekhawatiran melintas di mata Surui. Bagaimanapun, dia dalam keadaan khusus sekarang. Mungkin tidak mungkin untuk memindahkan orang-orang dari markas negara adidaya, tetapi orang-orang yang pergi untuk membunuh binatang suci Kilin harus segera kembali. Lagi pula, ketika kota Roh Kudus diserang, tidak diragukan lagi lebih penting untuk melindunginya. Pada saat ini, sesosok muncul di depan Ding Feng dan Surui, dengan cemas berkata, "Tuan, ada berita dari luar. Makam penguasa darah telah muncul di markas besar keluarga Murong, dan sekarang, seluruh Murong tempat suci keluarga mereka semua mati di lautan api. Tanah suci keluarga Murong telah menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin, bukankah penguasa makam darah pergi untuk menemukan unicorn binatang suci? Bagaimana dia bisa muncul di keluarga Murong?" Wajah Ding Feng menjadi semakin jelek. Wajah Surui berangsur-angsur menjadi jelek. Setelah waktu yang lama, Surui perlahan mengucapkan sebuah kalimat, "Sudah berakhir, saya khawatir semua dewa abadi yang berangkat dari kota Roh Kudus telah jatuh." Kalimat ini segera membuat Ding Fengman tidak bisa mempercayainya dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan, itu adalah sekelompok Immortal Supremes, dan ada 2 Immortal Supremes, bagaimana mereka bisa dihancurkan dengan begitu mudah?" Surui terlalu malas untuk menjelaskan, ini adalah intuisi. Karena berita bahwa penguasa makam darah telah menangkap unicorn binatang suci itu salah. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah jebakan. Bagaimana mungkin musuh melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dahi Ding Feng sudah dipenuhi keringat. Jika tebakan Surui benar, maka tidak akan ada bala bantuan di kota Roh Kudus. Sebaris petunjuk melintas di benak Surui. Setelah analisis cepat, Surui akhirnya mengambil keputusan dan berkata, "Pesan, semua orang di kota Roh Suci dari Paviliun Gelap akan berkumpul dan mengirim Murong Qingcheng keluar tidak peduli apa. Jika tebakanmu benar, tujuan sebenarnya dari makam darah adalah untuk membiarkan Tuhan turun di kota Roh Kudus, memanggil, memanggil." Di ruang tertentu, beberapa sosok melintas di ruang dengan cepat. Pada saat ini, kota Roh Kudus tidak jauh. Selama Anda bergegas kembali ke kota Roh Kudus, Anda dapat membalikkan arus dan menghancurkan konspirasi makam darah ini. Jadi mereka mengertakkan gigi dan meningkatkan kecepatan mereka beberapa poin lagi. Dan orang di depan saat ini adalah Kilin, dan wajah Kilin tidak tampan. Setelah mengetahui bahwa kemunculan Lord of the Blood Tomb dan Kilin hanyalah kedok, Kilin tidak ragu-ragu untuk membiarkan kelompok Immortal Supremes kembali ke kota Roh Kudus tepat waktu. Namun, selalu ada jejak rasa ingin tahu di benak Kilin. Jika kejadian ini hanyalah kepura-puraan, lalu bagaimana mungkin banyak negara adidaya menerima berita pada saat yang bersamaan, dan tidak ada yang meragukannya? Apakah Lord of the Blood Grave benar-benar memiliki kemampuan ini?
Dan bahkan jika mereka memindahkan Immortal Supremes ini, tidak akan lama bagi mereka untuk kembali ke kota Roh Kudus dengan kecepatan mereka. Gerakan penguasa makam darah tampaknya tidak berpengaruh. Namun, saat ini, meskipun ada banyak pertanyaan di hati saya, namun, Qilin tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Qilin tiba-tiba berbalik, tetapi dia melihat pemandangan yang mengerikan. Tangan terangkat yang dibungkus api hitam terentang langsung dari luar angkasa, dan dengan cepat menamparkan Immortal Supreme yang bergerak cepat. Lapisan tebal armor Douki segera mengembun di tubuh Immortal Supreme Being, tetapi ketika tangan raksasa itu menepuk armor, lapisan armor meledak secara langsung, dan nyala api gelap langsung menghancurkan armor tersebut. Immortal Supreme benar-benar tertelan. Tubuh jiwa buru-buru melarikan diri dari api, tetapi di atas jiwanya masih ada api hitam pekat yang menyala. Ayo pergi. Tubuh jiwa memandang Qilin, lalu mengertakkan gigi dan meniup jiwanya sendiri. Ledakan. Dengan suara keras, jiwa Immortal Supreme ini benar-benar menghilang di dunia ini, dan seseorang dengan level Immortal Supreme jatuh di depan Qilin dengan begitu mudah. Api semacam ini adalah, wajah Qilin menjadi jelek, dan seperti Qilin, ekspresi dari Immortal Supremes di sekitarnya juga menjadi serius. Namun, ketika Qilin belum sempat menyelesaikan kalimat ini, api hitam ini justru membakar tubuh Qilin. Hanya dalam sekejap, salah satu tangan kiri Qilin dilahap, dan Qilin dengan cepat memotong lengannya sendiri saat menonton adegan mengerikan ini. Dan adegan ini tidak hanya terjadi pada Qilin. Tiba-tiba, teriakan terdengar di ruang ini. Taoist Immortal Supreme itu kesakitan, api semacam ini sangat menakutkan, tidak hanya membakar tubuh mereka, tetapi bahkan membakar jiwa mereka secara langsung. Sialan, kapan kamu diam-diam menyuntikkan api semacam ini ke tubuh kita? Qilin melihat api hitam pekat dan wajahnya berubah ungu. Ada alasan mengapa dia dapat dengan jelas melihat kekuatan api semacam ini dengan kekuatannya, yaitu, api semacam ini harus disuntikkan terlebih dahulu ke tubuh seseorang untuk mengintai selama jangka waktu tertentu, dan kemudian memicunya untuk membuat ini, jenis api lebih kuat. Tingkatkan, dan bagaimana pihak lain tanpa sadar menyuntikkan Skyfire ke tubuh mereka. 1, 2, 3, 4. Qilin menekan api yang membakar di tubuhnya dan melirik sosok di sekitarnya, hanya untuk menemukan bahwa ada satu orang yang hilang. Itu dia. Qilin secara bertahap mengingat sosok itu di benaknya. Ketika dia meninggalkan kota Roh Kudus, dia juga menepuk semua orang di tubuh. Ketika Qilin memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya gemetar. Jika seperti ini. Namun, ketika Qilin tidak punya waktu untuk melakukan apapun, tombak yang menyala menembus dada Qilin langsung dari belakang, dan suara yang agak lucu terdengar, apakah Anda akhirnya memikirkan saya? Namun, sudah terlambat. Makam darah ingin menangkap unicorn binatang suci, bukankah Anda yang akan menangkapnya? Ini kamu sebenarnya. Immortal Supreme lainnya ingin berbicara, tetapi api hitam pekat perlahan-lahan menenggelamkan tubuhnya, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Immortal Supremes lainnya juga sangat marah ketika mereka melihat sosok itu, tetapi api hitam pekat yang muncul dari tubuh mereka secara langsung membuat mereka tidak dapat berbicara, dan segera kehilangan vitalitas mereka. Melihat adegan ini, sosok yang muncul dari belakang Qilin berkata dengan senyum di sudut mulutnya, "Jangan bicara omong kosong, dan masalah ini harus dirahasiakan. Jika bocor, itu tidak baik untuk siapapun. Dengan cara ini kalian semua bisa menjadi seorang martir yang mati secara heroik dalam pertempuran melawan makam darah." Sosok itu dengan lembut meletakkan jari telunjuk di sudut mulutnya. "Kami tidak membutuhkan gelar martir. Meskipun memalukan untuk mati di tangan mantan rekan kami pasti tidak membutuhkan gelar munafik ini. Terlebih lagi, saya tidak akan pernah membiarkan Anda berharap." Qilin melihat saat melihat api menyala di tubuhnya, ada ledakan kemarahan di matanya. Binatang suci mengumpulkan roh. Qilin mengucapkan kalimat ini. Dan ketika kata-kata ini jatuh, seluruh dunia di sekitarnya juga berubah, dan ki asal kaisar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Qilin dengan panik. Dan dengan berkumpulnya ki asal kaisar, seluruh tubuh Qilin mulai berubah, dan api gelap di sekitarnya padam pada saat ini. Api gelap berangsur-angsur padam, semburan cahaya putih berangsur-angsur terpancar, dan binatang iblis secara bertahap muncul. Karena kamu tahu tubuhku, maka jelas juga bahwa kamu tidak bisa berurusan denganku dengan nyala api itu. Sebuah suara keluar secara bertahap. Sudut mulut Immortal Supreme secara bertahap mengangkat radian dan kemudian berkata, "Jadi apa, Anda hanya Immortal Supreme peringkat rendah, tapi saya adalah Peak Immortal Supreme.
Sebelum saya membiarkan Anda tetap patuh di kota Roh Kudus, saya tidak ingin menyinggung keluarga Warcraft, tapi sekarang, tidak perlu untuk ini. Aku akan membunuhmu, unicorn binatang, atas nama makam darah. Mengaum, raungan monster bergema di seluruh langit, sementara orang lain diselimuti api hitam. Namun, pria berbaju hitam itu tampaknya tidak menahan sedikit pun, dan dengan kuat menekan binatang itu. Akhirnya, mengandalkan keuntungan besar, pedang panjang hitam pekat menembus tubuh binatang suci itu. Namun, kali ini, binatang itu tidak bisa lagi berdiri, dan secara bertahap berubah menjadi bentuk manusia. Ini belum berakhir. Suatu hari, seseorang akan memulihkan hutang ini. Mata Kilin dipenuhi dengan keyakinan, dan setetes darah emas mengalir kering di depannya. Setelah melakukan semua ini, Kilin perlahan menutup matanya. Pada titik ini, mantan Jenderal Kota Roh Kudus terbunuh. Merasakan napas yang menghilang, pria berbaju hitam itu menghela napas lega. Oke, kalau begitu kita bisa mengumumkan bahwa semua Immortal Supremes yang meninggalkan Kota Roh Kudus kali ini semuanya terbunuh dalam pertempuran dengan makam darah. Mereka harus dicatat dalam catatan sejarah dan dikagumi oleh segala usia. Sepotong langit dan bumi ini telah kembali tenang lagi, tetapi sangat sunyi. Langit dipenuhi api, dan seluruh ruang seperti oven besar, memanggang seluruh dunia. Setelah menghancurkan Nine Skillful Exquisite Ruler milik Xiao Yan, Soul Devouring Heartfire segera membidik Xiao Yan yang berdiri tidak jauh. Pada saat ini, senjatanya telah hilang, dan sepertinya Xiao Yan tidak memiliki kekuatan bertarung sebelumnya. Saatnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Dan Xiao Yan dan Devouring Soul saling memandang, dan merasakan tekanan besar. 9 penguasa indah yang terampil sudah lama tidak bersamanya, dan kehilangannya sampai batas tertentu menunjukkan bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sangat berbahaya. Namun, Xiao Yan juga sangat jelas bahwa sejak dia masuk, dia tidak punya jalan keluar. Akhir dari kegagalan seperti Zhu Chao dan Zhuo Wuying dikendalikan oleh api di tubuh mereka sendiri, situasi ini sama sekali tidak diizinkan oleh Xiao Yan. Karena itu, bahkan jika Anda mati dalam pertempuran, Anda tidak boleh menyerahkan tubuh Anda kepada mereka. Dengan santai menepuk pakaiannya, Xiao Yan dengan cepat menjadi tenang, dan lapisan api secara bertahap mengelilingi lengan Xiao Yan. Sekarang 9 penguasa indah yang terampil telah dihancurkan, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah mencoba bertarung di antara tubuh. Devouring Heartfire memandang Xiao Yan dan berkata, "Kenapa, kamu tidak berencana untuk melarikan diri dari sini? Mungkin ada kesempatan untuk bertahan hidup di sini, tetapi tinggal di sini mungkin tidak mungkin sama sekali." Melihat bahwa wajah Xiao Yan penuh dengan kehikmatan, dia masih tidak terlihat seperti sedang mundur. Jiwa pemakan hati api mau tidak mau menunjukkan sedikit kejutan. Lagi pula, setelah mencoba tidak berhasil, melarikan diri harus menjadi pilihan terbaik seseorang. Jelas pilihan Xiao Yan telah melebihi harapannya. Xiao Yan berdiri di sana, membiarkan angin sepoi-sepoi meniup pakaiannya. Pihak lain memiliki keunggulan absolut, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk melarikan diri dari sini. Terlebih lagi, tidak ada rekan yang berada di posisi yang sama dengannya saat ini yang melarikan diri dari sini, dan Xiao Yan tidak akan pernah melarikan diri. Tidak ada jawaban dari Xiao Yan untuk kata-katanya sendiri. Jiwa pemakan hati api terdiam sesaat dan kemudian berhenti berbicara. Seluruh orang telah menghilang di tempat. Tapi kekuatan jiwa yang kuat telah mengunci Xiao Yan. Dan Xiao Yan merasakan kekuatan besar ini dan pergi untuk menemuinya. Kekuatan api langit pecah dengan cara yang serba bisa. Ledakan, tertawa, di atas langit. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras, dan gelombang api dua warna bergegas ke sekeliling, dan suhu di sekitarnya juga meningkat secara geometris pada saat ini. Ruang hancur sedikit. Namun, kesenjangan antara keduanya ada di sana. Setelah api yang melahap jiwa menduduki tubuh Zhuo Wuying, kekuatannya meroket. Dan Xiao Yan telah terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Keduanya hanya konfrontasi, dan hasilnya diputuskan pada saat ini. Meskipun kekuatan ledakan Xiao Yan kuat, dia tidak memiliki stamina seperti penampilan Gu Xuantong. The Soul Devouring Heartfire mengambil kesempatan untuk mengejar dan membanting dada Xiao Yan dengan tamparan. Segera, seluruh tubuh Xiao Yan langsung terlempar ke udara ratusan meter. Di dadanya, api yang membakar meninggalkan jejak telapak tangan. Pada saat Xiao Yan baru saja mendarat, sesosok muncul di belakang Xiao Yan.
Dia menginjak dada Xiaoyan, dan air roh Netherworld terdengar dengan suara yang agak main-main. Meskipun kamu mungkin menjadi mitra kami di masa depan, sebelum ini, haruskah aku menjernihkan kebencian aslinya? Di masa lalu, dia bisa mengendalikan Zhu Chao lebih awal tetapi diganggu oleh Xiaoyan. Dia selalu ingat akun ini. Ups, Xiaoyan melihat tendangan cepat dan ingin menjangkau untuk memblokirnya, tapi sudah terlambat. Pada saat ini, bagaimana kecepatan yang ditunjukkan oleh kekuatan puncak dari alam roh abadi air roh Netherworld dapat mengimbangi Xiaoyan yang sudah terluka. Xiaoyan hanya bisa membiarkan kaki itu menginjak dadanya. Kekuatan itu sangat besar, tetapi hanya satu tendangan yang langsung menghancurkan tubuh Xiaoyan ke tanah lebih dari 10 meter. Pada saat ini, Xiaoyan merasa tubuhnya akan hancur. Menghadapi aliansi Raja Abadi dan Alam Roh Abadi, Xiaoyan tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Tapi itu bukan hanya kasus terburuk, tetapi yang lebih putus asa adalah bahwa setelah kegagalan Xiaoyan, Gu Xuantong juga melangkah ke jejak Xiaoyan. Di langit, pakaian putih di tubuh Gu Xuantong telah hancur saat ini. Bahkan sisa-sisanya basah oleh darah dan keringat. Napas Gu Xuantong menjadi cepat. Dia merasa sangat sulit untuk melawan He Sunyang, bukan hanya karena He Sunyang memiliki anak api dari Lord of the Blue Tomb, tetapi yang lebih penting, He Sunyang tampaknya memiliki kemampuan khusus untuk menempatkan dirinya melawan dia kerusakan pergi. Misalnya, sekarang, dada He Sunyang telah ditembus oleh Gu Xuantong, tetapi saat berikutnya, cedera He Sunyang pulih dengan cepat. Hanya dalam sekejap itu pulih sebelum ditembus oleh Gu Xuantong. He Sunyang menatap Gu Xuantong, membelai dadanya dan berkata, tidak ada gunanya, serangan tingkat ini tidak bisa membunuhku. Setelah bermain denganmu begitu lama, saatnya untuk mendedikasikan tubuhmu. Ekspresi Gu Xuantong berubah, dan dia ingin melawan, tetapi pandangannya berangsur-angsur menjadi kabur. Ledakan, dalam kehampaan, sesosok jatuh langsung dari langit dan terbanting ke tanah. Ada sekelompok api merah darah yang menyala liar di tubuhnya. Di tubuh Gu Xuantong, ada gelombang arus bawah, menghalangi laju erosi api merah darah ini. Namun, tubuh Gu Xuantong menjadi sangat lemah di bawah pengaruh dua energi yang berbeda ini, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. He Sunyang mendarat dari langit dan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Bagaimanapun, kekuatan Gu Xuantong berada di luar dugaannya. Jika bukan karena keterampilan bertarung tingkat dewa yang menghabiskan kekuatan tempur besar Gu Xuantong, saya khawatir dia mungkin tidak dapat mengalahkan Gu Xuantong. Tapi melihat dua lubang besar di tanah, mulut He Sunyang secara bertahap tersenyum. Sekarang Xiaoyan dan Gu Xuantong telah dikalahkan, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memicu kekuatan api surgawi dan air surgawi di tubuh mereka dan menerapkan kontrol balik. Di kejauhan, sesosok mendekat dengan cepat. Tetapi ada orang lain di tangannya, itu adalah Sangguan Longhua, dan orang ini adalah Qin Guang. Ketika mereka berurusan dengan Xiaoyan dan Gu Xuantong, Qin Guang juga berhasil menangani Sangguan Longhua. Qin Guang melirik Gu Xuantong yang tergeletak di tanah, tertegun sejenak, dan kemudian melemparkan Sangguan Longhua di tangannya ke tanah. Posisi itu tepat di sebelah Xiaoyan He Gu Xuantong. Jejak niat membunuh melintas di mata Qin Guang, untuk mengalahkannya orang ini juga membayar mahal. Dan He Sunyang melihat pemandangan ini, tetapi tidak ada banyak kejutan di matanya. Qin Guang dan Mulin Feng adalah asisten tangan kanannya, dan tidak mengherankan bahwa mereka telah berurusan dengan Sangguan Longhua. 8. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.